Kentri Marina. Belum ya. Ya, Pak. Mana? Ya, Pak Imam, Pak. Oh, Pak Imam Muzani, mangga. Dicontreng ku abdi upami aya. Kentri Marina belum ya? Ayo mah dicakra heula. Muhammad Reza Singgi. Enong Pak. Mohon hatur nuhun. Pak Dede Wahdiah. Hadir, Pak. Mana punten mana Bu? Aduh hapunten Ibu. Ibu Dede Halo, Wahdiah. Bapak. Assalamualaikum. Salam hatur puntennya Bunya. Aduh, Ya, manggil siap. Bapak ngagaya Ibu bisi lepat puntennya. Panggil nama saja. Nur Seliana Agustiani. Ya, hadir Bapak. Iya. Nuhun. Neni Sri Mulyani. Hadir, Pak. Neni Sri Mulyani mananya wajahna teh itu naon itu? Geningan. Iya. Neni Sri Mulyani hatur nuhun Ibu. Rangga Soekarno Putra. Pak, hadir. Hadir. Rangga. Oke, mangga hatur nuhun. Kemudian, nah iya Pak Wawan ya, Presiden kelas iya ya, Pak Wawan. Sri Jayanti. Hadir, Prof. Oh iya, mangga, terima kasih. Wawan ada dua, Prof. Us, ya mah Wawan Hungkul. Sami dua nana Wawan Kami dua Hungkul. nana Wawan Hungkul. Wawan Hungkul teh dua, iya Wawan anu 008. Wawan Pak. Wawan Nah, Hungkul. itu abdi, Prof. Mohon atuh. Ketua, Ada menuju sarapan ya. mohon, mohon. Ketua sukunya, ah, waduh dicarian dia, kepala suku. Sri Jayanti atau Yeli Yuswidiana. Hadir, Prof. Mangga hatur nuhun. Taya ya Wawan deui mohon. Wawan deui. Kayaknya 011 pengkernan ieu mah. Sambil berjalan mudah-mudahan. Irine Zaki Oktaviani. Nggak ada, Prof. Nggak lanjut katanya. Nggak lanjut. Oh, tidak lanjut ya. Oh, saya Iya. skip aja ya. Supaya tidak dipanggil-panggil lagi nih. Sandi Mas Adilangu. Hadir, Prof. Hadir. Oh ya, mangga terima Ya. kasih Pak Sandi. Kemudian Ade Ahmad Subhan Kusuma Negara 5 nami kusaurang. Hadir Pak Ade? Lagi di jalan kayaknya, Ya, Prof. enggak. Lenda Fana Furkon Englan opat ya mah. Belum ya. Ima Rohimah. Oh, ini yang belum. Lina Krisnawati. Hadir, Prof. Mangga hatur nuhun. Dwi Aprianto. Gimana? Dwi. Dwi ya. Terima kasih. Zainal Mutakin. Belum ya. Tardim. Tardim belum. Anda Yusperi. Hadir, Prof. Anda Yusperi paling mana? Oh, mohon. Hadir, Prof. Masih di jalan teh, Pak? Masih, Pak. Prof. Ya, 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 ya. Sok, santai, Pak. Willy Nur Fatah. Hadir, Prof. Ya, mangga. Kemudian Yanti Gustina. Belum ya.
A. Fauzi Ridwan. Nah, belum. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum hadir. Ini ada 16. Semuanya ada A. Fauzi. Ada yang belum terpanggil namanya. Jadi semua sudah tercover di sini ada 24 orang. Ya, baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillah saya sudah mengenal Bapak Ibu sekelintas walaupun demikian ini kan penting ya. Willy Nur Fatah. Willy Nur Fatah tadi sudah dipanggil ya. Ini ada chat. Sudah hadir betul. Kalau ini ada alamat ini mungkin daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Itu ada di dalam chat ya, bisa dilihat. Bangga. Alhamdulillah kita bisa memulai perkuliahan ini karena saya sudah sekilas mengenal Bapak Ibu semua yang rajin-rajin karena walaupun baru ikut kuliah Pak Dede Ahmad, Bapak Ibu langsung gabung dengan saya melalui Zoom. Sebetulnya saya juga ingin sekali-kali ke Subang. Nah, kalau ujian sidang saya selalu hadir, saya usahakan. Cuma kuliah ini saya mengatur-ngatur waktunya. Subang teh asa caket di Bandung tuh, padahal jauh. Asa jauh tapi caket gitu. Ya 2 jaman lah. Apalagi kalau hari-hari kerja sebetulnya tidak usah masuk tol ya, lewat Lembang yang kata gitu-gitu ya 2 jam 2 jam setengah sampai. Hanya harus mempersiapkan waktunya dengan baik. Ya minimal Bapak Ibu kita bisa berjumpa melalui Zoom ini. Ya, baiklah sekarang kita mulai masuk ke dalam materi kuliah. Untuk pertama kali izinkan saya untuk share screen dan selanjutnya sih kita bergiliran membacakan slide file yang saya sampaikan. Nanti saya minta bantuan Bapak Ibu silih berganti untuk membacakannya. Tapi untuk pertama ini saya akan tampilkan dulu apa konten dari materi kita dalam kuliah ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, mata kuliahnya ini disebut policy analysis atau analisis kebijakan publik. Dalam pertemuan yang pertama ini, saya akan membahas tentang konsep analisis kebijakan publik. Yang dimaksud konsep itu merupakan eh, apa tinjauan umum dulu yang mendasar sekali dari kebijakan publik. Dan nanti dilanjutkan biasanya kalau sudah bicara konsep, bicara soal teori tentang kebijakan publik. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan contoh-contoh kasus dari konten analisis kebijakan publik. Banyak literatur yang Bapak Ibu bisa baca. Ini sudah saya siapkan ya. Bapak Ibu nanti bisa mencari dan melihat paling tidak browsing, mendownload ya di semua ada di e-book di Google. Kemudian ada juga beberapa jurnal yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Beberapa buku yang terkenal itu ada dari William Dunn. Nanti Bapak Ibu lihat kalau sudah mulai membuat tesis ya. Dan ada Finning, L. Finning. Ini buku-buku yang banyak sekali digunakan. Baiklah, dari literatur itu kita mulai melangkah ke awal pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan. Sebagaimana saya sampaikan tadi,
mengutip pendapat buku yang banyak dikutip oleh mahasiswa, yaitu William N. Dunn. Tahun 2003 terbitan yang terakhir itu. Dalam terbitan ini, William N. Dunn itu memberikan pemahaman kepada kita yang dimaksud dengan analisis public policy itu sebagai berikut, yaitu activity of creating knowledge of and in the policy making process. Kalau diterjemahkan secara bebas, kurang lebih yang dimaksud analisis kebijakan itu adalah pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan. Jadi arahnya itu adalah kepada policy making, pembuatan kebijakan. Lalu mengapa harus didahului dengan analisis? Karena berdasarkan kebijakan yang ada, yang menimbulkan masalah, dibuatlah para eh, apa mencari oleh seorang analis atau beberapa orang analis kebijakan bagaimana keberadaan dari sebuah kebijakan yang sedang running, yang sedang ready, yang sedang berjalan. Berdasarkan kebijakan yang ada, kemudian dianalisis oleh siapapun juga yang mau, tetapi yang lebih baik adalah oleh para analis kebijakan untuk membuat proses pembuatan kebijakan yang lain, yang baru. Atau dilengkapi dengan pendapat Weimer. Tadi saya sampaikan ya, Weimer and Finning. Yang dimaksud dengan analisis kebijakan publik itu adalah is client-oriented advice relevant to public decision. Kalau diterjemahkan secara bebas, analisis kebijakan itu adalah saran atau advice yang berorientasi pada klien, kepada pemakai jasa yang berhubungan dengan keputusan publik. Nah, dua pendapat ini yang sering dipakai oleh mahasiswa, yang satu Finning, yang satu lagi William N. Dunn, yang mengatakan bahwa ilmu yang kita pelajari ini, analisis kebijakan, berbicara soal adanya kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang tidak hanya membuat gaduh gitu, tapi juga menimbulkan masalah baru. Padahal kebijakan publik itu tadinya dibuat untuk memecahkan masalah-masalah publik. Tapi yang terjadi justru dengan adanya kebijakan publik ini, masyarakat menjadi resah, menjadi gaduh karena ada yang pro dan kontra. MBG misalnya. Setelah dianalisis kebijakan tentang MBG ini dalam bentuk Perpres tahun 2025 yang tujuannya sangat mulia, yaitu memberikan asupan gizi yang bagus kepada warga negara Indonesia, khususnya yang sedang menempuh studi dan kepada ibu hamil atau yang sedang menyusui, agar mereka bisa mendapatkan gizi yang baik dan gratis. Dituangkanlah kebijakan ini dengan didampingi anggaran yang luar biasa itu Bapak Ibu. Bukan lagi bilang hitungan juta, ratusan juta miliar, tapi
triliun. Saya belum pernah melihat uang 1 triliun seperti sebanyak apa. Mungkin Bapak Ibu juga sama dengan saya ya. 1 triliun sakumaha tah. Hanya pernah melihat ketika ada apa ya, di kejaksaan itu dipertontonkan adanya penangkapan hasil pembayaran dari yang melakukan pelanggaran yang oleh jaksa agung itu diambil didenda cukup besar, dan uangnya ada yang 15 triliun, ada yang 13 triliun. Itu dipampangkan di depan kamera TV, sugan teh tembok, ternyata itu uang sebesar itu, ya, uang yang ada, yang merupakan hasil dari eh, denda atau hukuman-hukuman dalam bentuk uang yang dilakukan oleh pemerintah akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pelaku di lapangan terhadap kebijakan pemerintah. Bapak Ibu, nah, jadi biasanya analisis kebijakan itu dimulai karena adanya kebijakan publik yang diterapkan menimbulkan masalah. Tidak hanya membuat resah, tetapi juga menimbulkan kegaduhan di dalam kehidupan masyarakat. Yang sekarang sedang ramai itu kan MBG, karena itu merupakan program yang sangat diunggulkan oleh Presiden kita, yang merupakan janji kampanyenya dulu waktu pemilihan presiden. Setelah ini dia terpilih, maka janjinya itu dibuatkan di dalam sebuah strategi atau dibuat dalam rencana yang rencana strategisnya, dan diterapkanlah dalam bentuk kebijakan publik, yaitu bentuknya Perpres, peraturan presiden. Dan setelah 1 tahun bergulir, MBG ini menimbulkan yang kita lihat sekarang ini ya, penghamuran uang, kemudian keracunan, ya, dan banyak penolakan. Tapi selain itu ada juga yang mendukung dan sebagainya. Hal seperti itu menarik untuk dianalisis. Mengapa sampai terjadi kebijakan tentang MBG ini menimbulkan, kata orang, kekhawatiran adanya perbuatan melanggar hukum dalam bentuk pengayaan dan penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan publik. Nah, tadinya kita kan tidak terlalu ngeh yang begitu. Tapi setelah terjadi Kepala Badan Gizi Nasional dan 2 wakilnya ditangkap, barulah kita lihat, oh benar gini kan. Itu yang terjadi. Mengapa ini bisa berjalan seperti itu? Para analis sekarang mulailah untuk mengkajinya. Para analis itu ada dari praktisi, ada dari teoretisi, ya, dari kampus, ada juga pengamat-pengamat, termasuk di dalamnya para politikus. Diketahuilah bahwa begitu banyak yang terlibat dan ingin mencicipi keuangan MBG itu. Ada TNI masuk, ada kepolisian masuk. Bukan hanya sipil, jadi semua orang terlibat. Dan yang mengkhawatirkan dan memprihatinkan, ternyata benar pengelola MBG ini menurut para analis benar adalah telah berbuat yang melawan hukum,
yang tadinya adalah orang-orang kepercayaan, orang nomor satu, orang jujur. Dia pernah mengembalikan uang ratusan miliar karena itu bukan hak dia. Tapi dalam kasus ini, dia benar-benar tidak bisa berkutik. Nah, jadi para analis kebijakan menyarankan kepada presiden sebaiknya, nah ada dua hal. Yang ekstrim sih, berhentikan. MBG ini itu dari kalangan mahasiswa yang banyak demo, berhentikan. Tapi ada juga yang ngambil jalan lebih tengah-tengah, yaitu perbaiki. Maka muncullah kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo dengan temanya adalah MBG berbasis riset perguruan tinggi. Jadi dilibatkan sekarang mau perguruan tinggi teh. Harus bagaimana ini? Kemudian eh, pemberhentian ribuan SPPG ya, ya Satuan Pelayanan Penyelenggaraan Gizi itu ya, dapur-dapur umum lah gitu, dibekukan dan sebagainya. Nah ini Bapak dan Ibu contoh dari hasil analisis kebijakan yang dilakukan terhadap sebuah kebijakan yang running, yang sudah berjalan. Oleh karena itu, pada umumnya analisis kebijakan ini muncul karena adanya kebijakan yang sedang diterapkan menimbulkan masalah baru di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tepat kata William dan bahwa analisis kebijakan itu berbicara soal bagaimana menyusun sebuah kebijakan yang baru atau yang menyempurnakan kebijakan yang lama. Seperti apa perbaikannya itu? Perbaikannya dilakukan sesuai dengan advice atau saran. Itu ya menurut Finning itu yang nomor 2. Menurut berdasarkan advice atau saran dari para analis kebijakan. Pertanyaannya, siapa itu para analis kebijakan? Analis kebijakan itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal tentu adalah mereka tenaga analis kebijakan. Merupakan ASN tapi dari segi fungsional, bukan struktural. Dan yang kedua, para analis kebijakan itu adalah yang non formal atau informal, yaitu semua saja yang punya kepentingan, yang punya ketertarikan pada satu kebijakan tertentu. Kalau masalah MBG ini banyak sekali analis kebijakan yang non formalnya. Ada dari praktisi, ada dari politisi, ada dari mahasiswa. Semua mempunyai sorotan yang sama terhadap masalah MBG. Nah, banyak lagi kasus-kasus yang bermunculan ya Bapak Ibu berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini. Dan sekali lagi bahwa kebijakan-kebijakan ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, maka dilakukan analisis kebijakan. Ya. Nah, itu poinnya bahwa analisis kebijakan publik itu diawali dengan penerapan sebuah kebijakan publik, sebuah kebijakan pemerintah yang menimbulkan masalah baru. Ya, jadi kalau demikian, asal mula analisis kebijakan itu disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah publik, masalah-masalah kebijakan, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Itu titik tolak munculnya analisis kebijakan publik yang kita pelajari ini. Ya. Nah, itu tolong dicatat bahwa analisis kebijakan dimulai dari adanya kebijakan publik yang sudah berjalan, yang menimbulkan masalah.
Oke. Nah, kemudian eh, ada pendapat dari Sawiki, Patton and Sawiki, bahwa analisis kebijakan merupakan tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan yang baru atau kebijakan yang menyempurnakan kebijakan yang lama. Jadi, hasil dari analisis kebijakan itu bisa kebijakan yang baru benar-benar fresh atau kebijakan yang merupakan penyempurnaan sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada yang menimbulkan masalah. Itu pendapat dari Sawiki, Carl Patton and Sawiki yang saya kutip di dalam buku. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat kasus-kasus yang bermunculan sekarang ini, yang aktual ya Bapak Ibu, bisa diinventarisir. Misalnya, para analis kebijakan ini sekarang terpecah tentang apa? Efisiensi anggaran pemerintah. Karena sudah menimbulkan keresahan atau keprihatinan. Hampir semua lembaga negara, departemen, dan bahkan pemerintah daerah, kota, kabupaten, maupun provinsi, anggarannya itu oleh pemerintah pusat dilakukan apa ya namanya penyederhanaan, jadi ditahan dalam bahasa pemerintahan disebutnya efisiensi anggaran. Dan efisiensi anggaran ini dikumpulkan oleh pemerintah dalam bentuk satu lembaga keuangan khusus namanya Danantara, yang di luar APBN itu. Nah, ini pun menimbulkan analisis lagi pro dan kontra. Tapi sebagian melihat ada manfaatnya, yaitu untuk penguatan BUMN-BUMN yang sedang kolaps atau adanya apa suntikan anggaran terhadap kondisi keuangan yang tidak baik dalam satu ke sua- dalam satu kondisi tertentu di pemerintahan atau di masyarakat di Indonesia ini. Disuntikan dana itu oleh Menteri Keuangan untuk menstabilkan kembali. Nah, kemudian ada lagi sekolah rakyat. Nah, ini juga dianalisis. Untuk apa ini sekolah rakyat? Mengapa dalam sekolah rakyat itu lebih berperannya Menteri Sosial daripada Menteri Pendidikan? Padahal namanya sekolah itu harusnya berada di bawah kendali dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan. Nah, ini juga menimbulkan analisis. Jangan sampai overlap. Sekolah biasanya tidak terurus, sekolah rakyatnya dibangun oh, apa gedung-gedung yang bagus gitu ya, dan perhatian yang khusus kepada sekolah rakyat. Ini menimbulkan analisis tersendiri. Tadi MBG sudah kita bahas, mobil listrik pun demikian. Mobil listrik kemarin ini benar-benar diberikan subsidi, harganya murah karena pemerintah ikut membiayai, pajak diturunkan dan sebagainya. Tapi tatkala eh, BBM naik dan mobil listrik mulai berkembang, banyak peminat, pemerintah berpikir lain. Jadi tidak boleh terlalu banyak berkeliaran, kondisinya juga tidak baik bagi pemerintah karena tidak mendapatkan apa-apa. Maka sekarang mulailah kena pajak mobil listrik itu. Para analis juga melihat hal ini. Kenaikan tarif BBM karena pengaruh dari Hormuz, ya perang Iran dan Amerika plus Israel itu menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap harga BBM di semua negara. Kemudian ada lagi penutupan akun untuk anak-anak. Bapak Ibu, sekarang kejahatan-kejahatan seksual merajalela di mana-mana, khususnya menyangkut anak di bawah umur. Karena terlalu bebasnya anak-anak yang belum bisa mengendalikan diri itu membaca, mendapati dan mengikuti ya apa itu tayangan-tayangan yang belum waktunya. Maka sekarang diminta
anak di bawah 16 tahun tidak boleh membuat akun sendiri. Dia tidak boleh nonton video di dalam HP-nya dan sebagainya. Ini sedang dianalisis berhasil atau enggak. Karena ternyata dari Kementerian eh, Komdigi sudah diberlakukan, tapi toh tetap saja mereka bisa bikin. Kok bisa? Ya karena melalui akun dari orang tuanya, ya yang membuatkan untuk anaknya dan seterusnya. Jadi ini menimbulkan masalah tersendiri. Ada lagi koperasi merah putih. Apa itu? Nah, sedang ramai juga. Ya karena di setiap desa itu selain ada koperasi biasa, ada juga koperasi merah putih yang menjadi program jempolan dari pemerintah. Nah, ini terus berkembang ya Bapak Ibu, banyak sekali kasus-kasus dari kebijakan-kebijakan yang sedang running, yang sedang diterapkan, menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat dan menarik untuk dianalisis. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya sekilas materi sebagai pembukaan dari yang saya sampaikan. Jadi, prinsipnya adalah analisis kebijakan ini menjadi kepentingan kita bersama untuk bisa memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Kalau sudah tepat sasaran sih tidak usah dianalisis, biarkan saja, bagus itu. Tapi persoalannya banyak kebijakan-kebijakan ini yang tidak tepat sasaran. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ternyata, Bapak Ibu, menurut para analis kebijakan, kalau yang namanya kebijakan pemerintah itu terlalu banyak konflik of interest-nya. Terlalu banyak pertentangan kepentingannya. Yang intinya sih banyak ingin memanfaatkan bahwa kebijakan publik itu menjadi kepentingan untuk dirinya atau kelompoknya, sehingga menimbulkan masalah baru. Kalau saja para pejabat, para pemangku kepentingan itu ya amanah, saya kira kebijakan-kebijakan yang dibuat pasti orientasinya untuk memberikan pelayanan yang excellent kepada masyarakat kita. Masyarakat kita harus tersentuh dengan adanya kebijakan pemerintah. Tapi yang banyak terjadi adalah kebijakan ini hanya sekedar lip service saja. Karena di balik itu banyak yang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Nah, analis kebijakan harus bisa memberikan advice atau saran kepada pemerintah harus bagaimana kebijakan ini dilakukan agar benar-benar bisa menjadi problem solving, memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu sekedar pembukaan dari saya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau ada yang akan berkomentar atau bisa memberikan pertanyaan, saya sangat harapkan supaya materinya bisa terus berkembang. Ya, bagaimana menganalisis sebuah kebijakan itu? Biasanya nanti hasilnya itu adalah policy apa? eh, ada policy paper, ada policy brief, gitu ya, yang diberikan kepada pemerintah sebagai policy maker, pembuat kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang membuatnya adalah tentu pemerintah yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Nah, tugas kita, tugas rakyat dan para analis adalah mendudukkan agar kebijakan yang dibuat itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, berdampak pada kehidupan
masyarakat. Gitu. Ya, itu sebagai pembukaan. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau berkomentar atau memberikan pertanyaan, saya sangat harapkan. Dimulai dari Pak Wawan mungkin nih, ketua sukunya, kepala suku, mangga, Pak Wawan. Kemana Pak Wawan teh tadi mah aya. Nah, sok Pak Wawan, buka Pak Wawan. Aduh, bentar Prof. Ininya loading. Halo, ya, kayaknya terganggu sinyalnya ya Pak Wawan. Ya, mangga ada yang mau ditanyakan atau komentar mangga? Mungkin terkait analisis kebijakan yang terkait program MBG ataupun KDMP yang sekarang sedang ramai, Prof. Ya, Mungkin kan itu adalah hasil dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut, Prof. ya, Dan sekarang muncul masalah, banyak masalah ya yang di lapangan lah yang terjadi gitu. ya, Mungkin dengan banyaknya masalah yang terjadi di lapangan dari awal juga mungkin para analis juga sudah ada yang memprediksi ke arah sana gitu terkait program-program itu kalau dilaksanakan gitu. hmm, Tetapi sepertinya gitu, walaupun para analis misalkan memberikan analisanya terkait program atau kegiatan yang berjalan itu mungkin ada yang sudah memprediksi pasti seperti ini gitu kejadiannya. Tetapi dari pemerintah mungkin mungkin kayaknya kurang begitu, mungkin ini menurut saya gitu Prof ya. Mungkin ya, kurang begitu apa ya diterima terkait pemikiran para analis gitu. Jadi sepertinya program-program yang dilaksanakan itu terlalu memaksakan gitu. Jadi harusnya mungkin sebelum program-program itu dijalankan gitu, harusnya kan ada semacam percontohan dulu di satu ya, daerah. Jadi tidak langsung dilaksanakan menyeluruh gitu. Jadi sekarang kan hasilnya seperti ini gitu, banyak masalah gitu. Nah, terkait masalah-masalah tersebut dengan adanya sekarang kan semacam demo atau apa ya penolakan lah dari masyarakat, mungkin harusnya pemerintah itu mendengarkan gitu, Prof. Tetapi kan sampai dengan saat ini kayaknya masih belum didengar gitu terkait apa penolakan tersebut gitu. Itu gimana itu, Prof? ya, mangga. Terima kasih Pak Wawan dan teman-teman sekalian. Ada dua poin penting yang disampaikan oleh Pak Wawan. Satu, program yang besar, setiap program itu, setiap kebijakan itu kan turun jadi program. Iya, Program itu sebaiknya ada samplingnya dulu, iya, jangan menyeluruh ya massal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak pemerintah sendiri kelihatannya rada gejet untuk menerima masukan-masukan. Nah, ini dua hal memang menjadi catatan para analis, Pak, sampai saat ini, yaitu mengapa program yang besar ini yang mencapai ratusan triliun, Pak, kok langsung dibuat secara massal, iya, betul, Prof. hampir di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada berapa ribu, puluhan ribu dapur kok dibuat langsung begitu?
siapa yang akan melaksanakannya? Para analis kebijakan, khususnya dari ahli-ahli ekonomi dan politik itu melihat dan pelayanan publik melihat sebaiknya dibuat proyek-proyek atau program-program percontohan. Misalnya 5 6 MBG dapur umum di eh, per wilayah. Misalnya di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, kabupaten kota mana saja yang diambil. Kalau berhasil di satu tempat, lalu dipelajari apanya yang bisa ditiru. Kalau di tempat lain gagal, mengapa gagal? Itu keinginan dari para analis kebijakan yang melihat dari sudut pandang efisiensi. Yang kedua, Pak Wawan dan saudara-saudara semua, ada lagi analis kebijakan yang melihat dari segi politiknya, yaitu bahwa sangat jarang pemerintah yang legowo untuk mau mengikuti apa yang menjadi sorotan dari para analis kebijakan. Apalagi kalau analis kebijakannya ini dianggap sangat tidak elok, tidak bagus, cara penyampaiannya seakan-akan merendahkan pemerintah misalnya. Di sini akan terjadilah pergulatan. Biasanya political will pemerintah akan terganggu. Keinginan politiknya itu untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para analis kebijakan itu agak dikesampingkan. Jadi ada sampai sempat terjadi misalnya dulu siapa yang menolak MBG mangga untuk keluar dari Indonesia misalnya, kan mengerikan itu. Oh, kieu wae jadi kedah keluar negeri kalau terbuang aja. Akhirnya mereka mesurut. Tapi setelah terjadi kasus-kasus ini, pemerintah mulai berhitung. Kalau mengikuti 100% sih tidak, tetapi pemerintah mulai mendengarkan adanya pembekuan ribuan dapur umum karena dapur-dapur ini satu dimiliki oleh orang-orang yang sebenarnya tidak perlu, ya di sana banyak orang-orang, ada politisi, ada apa eh, dari eh, TNI, ada dari kepolisian dan sebagainya yang disoroti seperti itu oleh masyarakat umum. Walau alam data yang konkret belum ada, tetapi ini menjadi catatan pemerintah dan pemerintah dengan tidak segan melakukan pembukuan dan penghentian kepada badan yang paling tinggi yang ngurus MBG, itu Badan Gizi Nasional, diberhentikan itu tiga orang ya tokohnya, dan mereka langsung diperkarakan ya di meja hukum. Lalu muncul yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu pada umumnya ke- pemerintahan itu mempunyai gengsi politik tertentu ya yang sulit untuk bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat kalau dianggap masukan-masukannya ini tidak elok gitu. Atau bahkan kalau pemerintahnya sendiri punya maksud-maksud tertentu dari program yang digulirkan ini. Ya, nah oleh karena itu saya bisa paham apa yang disampaikan oleh Pak Wawan bahwa banyak orang sudah mengkritik sejak tahun lalu, tapi akhirnya mereka bungkam. Sudahlah, karena pemerintah nampaknya sedang sangat semangat, ya, mempunyai apa apa ya, ya selain semangat juga ngotot lah begitu. Bahwa program ini harus berhasil, harus bisa dilaksanakan, walaupun biayanya triliunan. Uangnya dari mana? Ya, itu tadi ya. Ada yang katanya, aduh, kalau biaya pendidikan dikurangi, ada ini makan,
eh, untuk makan bergizi gratis ini kok sangat dipentingkan. Lalu ada lagi yang berpendapat yang kewajiban memberikan gizi, berikan makan mah sebenarnya bukan hanya negara tapi orang tua dari rumah tangga itu. Oleh karena yang penting adalah ciptakan lapangan kerja, gelontorkan sebagian anggaran, buka lapangan kerja supaya setiap orang, setiap kepala rumah tangga itu punya mata pencaharian yang jelas. Begitu ya, dibukakan lapangan-lapangan kerja baru. Nah, kalau orang tuanya tadi, baik ayah terutama ya, maupun ibunya punya pekerjaan, maka diharapkan uang itu bisa digunakan untuk menafkahi rumah tangga atau keluarganya, ya khususnya untuk memberi makan. Nah, tapi itu kan tidak masuk logika itu oleh pemerintah. Karena dengan alasan, kalau jadi ke orang tua, bisa jadi itu uang dipakai untuk judol, cenah. Suudon teh. Ada juga nanti dipakai untuk konsumtif yang lain. Tidak memikirkan masalah gizi. Nah, itu ya masing-masing punya versi. Tetapi yang jelas, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa poin pertanyaan dari Pak Wawan adalah mengapa pemerintah tidak menghentikan saja MBG ini. Nah, ini tidak dilakukan karena ada dua hal. Satu, memang tidak semua yang menolak itu meminta dihentikan. Yang menghentikan itu ada juga, misalnya mahasiswa, hentikan gitu ya. Tapi ada juga yang bukan menghentikan, tapi perbaiki lembaganya, perbaiki organisasinya, perbaiki orang-orang pelakunya, begitu. Jadi ada dua versi, Pak Wawan, Ya, hasil dari analis kebijakan ini. Nah, mana yang akan diikuti oleh pemerintah? Sementara ini kelihatannya pemerintah lebih condong untuk mengikuti yang pertama, yaitu jalan tengah. Ya, tidak memberhentikan, karena kalau memberhentikan memang kita agak agak riskan juga ya. ya Sudah betul, terlalu Prof. banyak dapur-dapur itu berdiri. Nah, Ya, ada kemana itu bahan-bahannya? Dan terutama Bapak Ibu, kan ASN ya, sebagian ya, itu mau dikemanakan mereka. Nah, paling baik menurut saya yaitu jalan tengah. Boleh berjalan tapi sangat selektif dan harus benar-benar dikendalikan, diawasi dengan ketat. Tidak lagi ada jor-joran, Bu, mengeluarkan anggaran begitu besar ya tanpa jelas hasilnya. Dan itu tadi harus dipilih orang-orang yang benar-benar bisa di diminta pertanggungjawabannya. Orang-orang yang jangan dikendalikan oleh siapapun juga. Karena orang-orang ketiga orang yang ditangkap itu tadinya orang-orang terbaik, the best. Tapi karena pengendali di luarnya terlalu kuat, dia tidak bisa apa-apa. Pasrah, we. Ya. Nah, ini menjadi PR kita. Oleh karena itu analis kebijakan masuk dari dua hal. Satu, lembaga atau organisasinya. Kedua, dari SDM-nya. Begitu saya kira, Pak Wawan dan teman-teman sekalian. ya, ya, Prof. Ada yang berkomentar lagi silakan, Mangga. Punten Prof. Mangga, Bade. Eh, Pak Sandi, mohon, Mangga. untuk bisa dikatakan sebagai sebuah analis itu kan apakah ada kriteria tersendiri? Tadi kan disampaikan ada analis dari eksternal atau internal, atau Hmm. lembaga atau perorangan atau apapun. Maksud saya begini, Prof. Bisa dikatakan sebuah analis itu apakah sudah diuji publik secara publik atau memang sudah dimuat di dalam sebuah jurnal atau artikel atau memang seorang tokoh yang berkompeten dalam hal tersebut mengeluarkan sebuah statement itu sebuah bisa dikatakan sebagai analis kebijakan atau asumsi saja. Begitu, Prof. Nuhun, Prof. Mangga. Hatur nuhun, Pak Sandi dan teman-teman semuanya. Ada dua istilah yang bersama. Analis kebijakan itu adalah
hasil kinerjanya. Analis kebijakan itulah subjeknya, orangnya. Analisis kebijakan adalah hasil kinerjanya atau hasil kerjanya. Nah, dalam hal ini analis analis kebijakan dibagi dua. Satu yang formal. Yang formal ini adalah ASN atau pegawai negeri yang diberi tugas di jabatan fungsional. Setelah kemarin kita melakukan penyederhanaan birokrasi, maka ada eselon berapa tuh? 4 atau 3 ya. Itu ditiadakan dan diarahkan mereka ke fungsional. Kebanyakan mereka memilih analis kebijakan atau analis keuangan dan analisis kepegawaian. Nah, itu yang formal. Karena tugasnya itu adalah menganalisis. Termasuk dalam hal ini sekarang adalah ASN-ASN yang ada di BRIN. Itu formal. Dia harus setiap bulan atau triwulan membuat apa yang disebut dengan policy brief, yaitu saran kebijakan kepada pemerintah. Nah, biasanya analis kebijakan yang formal ini mereka mempunyai etika dan sopan santun karena pegawai negeri. Salah-salah memberikan saran bisa dipecat atau paling tidak DP3-nya turun. Nah, yang sangar-sangar itu adalah analis kebijakan nomor 2, yaitu analis analis kebijakan dari orang-orang yang punya kepentingan dan tidak punya keterikatan dengan pemerintah. Siapa itu? Tadi saya katakan ada politisi, ada praktisi, dan yang sekarang sedang ramai itu adalah para mahasiswa yang hampir setiap hari atau ya seharian itu melakukan demo. Demo ini merupakan satu bentuk analisis kebijakan dan sebenarnya tidak mengikat apa yang dia lakukan, yang dia lontarkan. Kan pernah Bapak Ibu lihat ada 10 statement dari gerakan ini diberikan kepada pemerintah, dibacakan oleh mereka. Nah, itu tidak ada tidak mengikat secara formal, tetapi secara apa kehidupan politik itu merupakan pendapat-pendapat rakyat yang harus didengar. Begitu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, batasan ya Pak Sandi yang disebut analis kebijakan itu luas Pak sekarang ini. Apalagi di negara demokrasi seperti di Indonesia. Siapapun juga kalau dia memang punya pengetahuan dan punya pemahaman tentang satu subjek, tentang satu objek tertentu, dia berhak untuk menyatakan pendapatnya. Bahkan di dalam PBE ya, pemerintahan berbasis elektronik sekarang ini, WA, kemudian pesan-pesan melalui apapun di Instagram misalnya, itu wajib mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sekarang jalurnya itu seperti itu. Atau ada para politisi, para aktivis yang dibungkam, tidak bisa masuk channel televisi, dia bisa bikin melalui eh, apa ya, ya media sosial sendiri. Media Dia sosial. bikin grup, lalu dia bikin pendapat, lalu disebarkan. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak muncul di media yang formal, di televisi, kita bisa tahu karena disampaikan di media yang non formal, seperti di media sosial. Zaman sekarang ini dalam ilmu administrasi publik kita, Bapak dan Ibu, kita mengenal yang disebut dengan pentahelix. Nah, pentahelix ini, helix yang kelima, itu yang sangat ditakuti oleh pemerintah. Yaitu apa? Media massa, terutama yang sangat ditakuti lagi adalah media sosial. Medsos, WA, kemudian apalagi Instagram dan gimana. Setiap orang bisa berhak untuk menyatakan pendapatnya. Bebas begitu. Kalau tidak ada undang-undang ITE, wah,
Lumayan itu berat sekali itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Sandi, bentuk dari analisis kebijakan itu yang formal adalah yang dibuat oleh para analis kebijakan yang ada di sektor pemerintah. Bentuknya adalah policy brief atau policy paper. Nanti ada contoh-contohnya. Sedangkan yang dibuat oleh non formal, ya itu mah statement pernyataan. Kemudian apa? Memorandum of understanding begitu dia bikin. Serahkan ke bukan diserahkan ke pemerintah, serahkan ke masyarakat melalui disebar, di-share begitu banyaknya. Sekarang itu kan bisa ratusan ribu, bisa lebih banyak lagi ya satu kali share itu. Jadi masyarakat jadi tahu. Nah, jadi yang disebut dengan analisis kebijakan itu ada yang formal berbentuk policy brief, policy paper, atau naskah akademik. Sedangkan yang non formal itu bebas. Statement-statement yang liar juga bisa. Dan seringkali kalau kita tidak hati-hati, sangat apa ya, bisa menggugah gitu pemikiran dan daya kritis kita dan bisa terbawa. Oleh karena itu, dalam kondisi yang sekarang ini, inilah kondisi era keterbukaan di negara yang demokrasi. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Hanya saja nanti akan kelihatan kemauan dari pemerintah untuk menindaklanjutinya atau menolaknya. Ya nanti tinggal beradu kekuatan. Yang kita harus cegah itu adalah people power. Menggalang massa sebanyak mungkin untuk menggoyang pemerintah. Kita punya pengalaman. Di era Soeharto, presiden kita itu kan jatuh hanya karena people power. Masa yang dimotori oleh para mahasiswa dan juga banyak para politisi menggalang kekuatan menduduki lambang negara kita, gedung DPR MPR. Diduduki, kemudian mereka berorasi dan sebagainya, dan itu menjadi sorotan dunia. Akhirnya, ya kita tahu sendiri ya, zaman Pak Harto waktu itu, tahun 98, akhirnya beliau mengundurkan diri karena tuntutan masyarakat. Nah, itu Pak kuat-kuat antara kekuatan politik tingkat atas dan people power di bawah. Kita tidak berharap itu terjadi karena itu buruk efeknya bagi kehidupan bangsa kemudian. Tapi yang jelas pemerintah tetap harus bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui analisis kebijakan yang non formal begitu. Itu Pak Sandi ada dua bentuk. Mohon dok, Prof. Hatur nuhun, Prof. Enggak, sami-sami. Baiklah, Bapak Ibu, ada lagi yang akan disampaikan atau pertanyaan? Lagi bagaimana nanti mekanisme analisis kebijakan itu? Nah, nanti ada risetnya dulu ya, nanti ada riset kebijakan, cari data, kemudian menyusun laporan. Seperti biasa aja lah kita. Kalau Bapak Ibu dari atasan diminta untuk mengamati sebuah masalah. Setelah dapat data, dibikin laporan. Nah, dari laporan, yang terpenting adalah rekomendasinya. Yang oleh Finning disebutnya advice. Nah, advice ini sebenarnya kan langkah terakhir. Tapi kalau dalam bentuk analis kebijakan, maka si saran yang terakhir ini disimpannya di depan, paling depan, di halaman pertama. Mengapa? Supaya policy maker, pemerintah, apa dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden, membaca rekomendasinya itu. Itu yang diperlukan oleh mereka. Oleh karenanya, tidak boleh terlalu panjang. Biasanya analisis kebijakan itu kalau dalam bentuk policy brief hanya 4 halaman. Policy paper bisa 12 halaman. Kalau naskah akademik memang seperti tesis itu.
karena untuk bikin undang-undang. Nah, kalau policy maker ini hanya butuh yang rekomendasinya tadi di depan itu, yang nggak boleh panjang-panjang, paling setengah halaman lah. Apa ini sebetulnya? Oh, begini, begini. Nanti kalau dia tanya, mengapa ini? Dari mana mulainya? Tak iya datanya aja di halaman sekian, begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada lah yang punya pengalaman untuk membuat policy brief diminta oleh Pak Bupati atau oleh kepala dinasnya. Ya, mereka hanya butuh policy makernya, rekomendasinya. Tidak mau pusing dengan yang lain-lainnya, pendahuluannya, kata pengantar apa lagi, lalu apa fakta di lapangan. Mereka tidak perlu itu. Apa rekomendasinya supaya kebijakan cepat dibuat. Nah, itulah hasil karya dari seorang analis kebijakan. Begitu. Pengintan gitu ada lagi, silakan ada kalimat terima di atas saya di Bapak Ibu, kantun dibaca saja. Ya, baik. Bapak Ibu kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Sampai jam berapa? Pasti Ibu Bapak udah capek, udah baru dari kampus ya. Ya, sebelum jam 9 kita selesaikan lah ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Oh, Bapak Ibu dilihat di layarnya masing-masing, gerak. Di layar berikutnya ada slide nomor 10. Ya, supaya Bapak Ibu tidak bosan, tidak ngantuk, nanti saya minta tolong ini dibacakan oleh, pertama didaulat dulu lah. Satu, Pak Wawan, Mangga Pak Wawan. Tolong dibacakan yang slide nomor 10, Pak. Ada Pak Wawan, masih masih join nggak? Ya, Prof. Ah, Mangga. Punten Pang aoskeun Pak nomor 10. 10. The product of policy analysis is, The product of policy analysis is advice, ya, namun tidak semua saran berkaitan dengan analisis. Produk dari analisis kebijakan adalah saran yang berkaitan dengan kebijakan publik. Harus sebuah saran yang berhubungan dengan publik. ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saran ini harus berkaitan dengan masalah publik. Jadi masalah masyarakat. Ini yang diutamakan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, masalah pribadi juga bisa jadi mencuat, menjadi perhatian pemerintah. Contoh, ada seorang wanita disekap 3 tahun. Pokoknya, ya, berarti kan itu mah masalah pribadi. Kabogona menyekap si wanita ini 3 tahun sampai rusak badannya. Nah, kalau kita melihat kehidupan sosial, ini mah kan we da masalah pribadi. Bongan atau lain kabur atau teu jorowok gitu ya, kan bisa kabur. Tapi ternyata ada yang peduli bahwa walaupun ini masalah pribadi, tapi di mana rasa sosial kita terhadap penderitaan seseorang. Ada seorang wanita disekap, ya mungkin Bapak Ibu mengikuti perkembangan ini. Kemudian dibiarkan, disebut maut ente, hidup juga sudah kayak begitu. Makanya ini perlu ada pertolongan. Nah, jalan singkatnya adalah kepedulian dari orang yang di sekitarnya
untuk tahu lebih jauh ada apa ini. Oh, ternyata ini ada orang disiksa begini ini oleh teman dekatnya. Nah, lalu dia bawa ke rumah sakit, kemudian diberitakan, jadi viral. Dari masalah pribadi itu menjadi masalah sosial, menyentuh banyak orang. Kok ada zaman sekarang begitu ya, orang yang sedang menderita seperti itu tidak ada kepekaan dari orang di sekitarnya. Mengapa? Ini ada apa, gejala apa di masyarakat Indonesia yang katanya masyarakatnya masyarakat yang mendahulukan kekeluargaan. Kok seperti itu? Nah, mulailah turun itu perhatian. Gubernurnya turun, bahkan punya pendapat dan memberikan sumbangan. Bupati wali kota juga turun dan sebagainya. Jadi sekarang ini, Bapak Ibu, yang menjadi masalah publik itu tidak selalu berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Kepentingan seseorang saja, tetapi membuat menyayat hati banyak orang itu bisa diangkat menjadi masalah publik. Ya, ini menarik ya Bapak dan Ibu bahwa persoalan-persoalan sekarang ini banyak yang luput dari perhatian walaupun sebenarnya itu berkaitan dengan kepentingan publik. Tapi memang di dalam hal kewajaran, analisis kebijakan publik itu menyoroti masalah yang dirasakan oleh banyak orang di masyarakat. Ya, banyak kepentingan penerimaan siswa sekolah kok jadi begini aut-autan katanya ya. Ada proses yang baru, ada program yang baru, tapi membuat tidak tidak apa keterbukaan. Diumumkan pertama ada tiba-tiba hilang di dalam layar, ada error, muncul lagi yang baru, sudah namanya robah, kayak gitu-gitulah. Nah, ini membuat banyak orang turut prihatin ya dengan adanya masalah-masalah ini. Walaupun demikian, memang kita harus ber apa eh, em, di dalam secara teoritis ya, kita harus mengakui bahwa masalah publik itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Tetapi jangan lupa bahwa secara teoritis, nah saya bicara teori sekarang, bahwa public policy itu adalah whatever government choose to do or not to do. Semua apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Jadi ternyata kebijakan publik itu bisa mengintervensi masalah-masalah pribadi. Mau nikah, harus ada izin pemerintah. Mau cerai, ada izin pemerintah. Artinya ada kebijakan pemerintah menyentuh masalah-masalah pribadi. Ya, ada apa? Meninggal. Itu kan masalah pribadi, tapi harus tercatat. Jangan sampai pemerintah tidak tahu. Karena jadi banyak kasus orang sudah meninggal, tapi masih aktif PNS, sudah meninggal, tapi gajinya masih terus keluar. Dulu-dulu ya, kita dengar, kumaha ya. Atau dalam pemilu orangnya sudah tidak ada, tapi suara namanya masih ada. Nah, itu akibat dari pemerintah tidak terlibat, tidak dilibatkan dalam masalah-masalah pribadi. Oh, jadi ternyata bahwa masalah publik ini tidak menjadi harga mati di dalam analisis kebijakan. Masalah yang menyangkut pribadi pun sekiranya akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang lain, maka itu pun menjadi kajian dari analisis kebijakan publik. Nah, oleh karena itu, tidak ada batasan yang pasti apa yang menjadi problem
public problem itu, atau kok private problem juga bisa terlibat dalam hal analisis kebijakan di dalam perkembangan kehidupan rakyat masyarakat modern sekarang ini. Ternyata masalah-masalah pribadi pun ikut terkait dengan analisis kebijakan. Walaupun kita menganut misalnya negara liberal gitu ya, nu aing-aingan teh ya gitu, nggak kenal sama tetangga juga. Tapi dah kalau ada masalah-masalah tertentu menyangkut seseorang, ya maka pemerintah itu harus turun, harus harus hadir. Kalau tidak, ya apa peran dari pemerintah itu akan berkurang. Ya, kepada siapa warga negara akan meminta bantuan, minta pertolongan kalau bukan kepada pemerintah. Oleh karena itu bisa dikoreksi bahwa policy masalah publik itu yang menjadi sorotan analisis kebijakan sekarang ini berkembang, tidak hanya masalah publik tapi masalah pribadi sekalipun bisa berkembang menjadi perhatian pemerintah ya untuk dibuatkan kebijakannya. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya satu lagi slide tolong dibacakan. Saya minta kepada Ibu sekarang. Gantian. Ibu S. Jayanti. Nah, sedang fokus. Nomor slide 11, Bu. Punten. Oke. Analisis kebijakan menjangkau sejak awal proses kebijakan. Iya. Rusi Budiman 2013. Tapi ya tete Bu. Nu nyeratna maksudna teh. A. Menemukan isu kebijakan. B. Menganalisis faktor pendukung kebijakan. C. Implementasi. D. Peluang evaluasi. Dan E. Kondisi lingkungan kebijakan. Ya. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu, analisis kebijakan itu langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Dimulai dari melihat ada isu kebijakan soal apa. Tadi contoh yang pertama MBG, yang kedua adanya apa kerawanan sosial dalam bentuk eh, apa penyiksaan lah begitu ya, tidak manusiawi kepada sesama manusia. Nah, itu kan isu-isunya dikembangkan. Jadi kita mencari fokus apa. Biasanya nanti misalnya ke dinas tertentu, dinas apa perempuan gitu ya, anak dan perempuan minta coba ini teliti, mau ngapa ini? Ada orang disekap kok pada diam saja. Nah, lalu mulailah si analis kebijakan itu turun. Oh, ternyata yang bersangkutan berpindah-pindah tempat. Kemudian tidak ada yang eh, berani untuk mengganggu karena si yang teman-temannya ini yang laki-laki mabok wae gitu. Jadi pada takut dan sebagainya lah. Nah, itu isu-isu yang kita berikan, yang didapatkan. Nanti ditindaklanjuti, di riset ya dengan cara kita menganalisis faktor pendukung kebijakan tadi. Kenapa kok bisa begitu? Apa yang harus diperbuat? Maka tingkatkanlah kepekaan sosial. Sekarang diminta lagi kelihatannya nih oleh gubernur dan wali kota. Harus ada lagi di tingkat RT tulisan 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Yang dulu mah ada, sekarang sudah hilang, sudah dilupakan. Jadi Bapak Ibu, nanti mah kalau ada tamu ke rumah Bapak Ibu, ya nenangga tapi ikut tidur, harus lapor bilang, punten ini ada keluarga atau ada teman kemalaman, dia mau ikut nginap, harus laporkan ke RT. Gitu. Itu pernah terjadi di kita berlaku, tapi sekarang kan karena tos ya dilupakan lah, sehingga gitulah. Apalagi di tempat-tempat kos, tempat kontrak itu ya, itu sama kali diabaikan. Lalu langkah yang ketiga menganalisis faktor pendukung dan kebijakannya. Apa yang dapat dilakukan ya agar kebijakan ini dapat cepat dibuat untuk mengatasi masalah ini.
Ya yang salah yang saya katakan tadi, diberlakukan kembali kebijakan di tingkat RT RW, lapor harus lapor kalau dia bermukim lebih dari 24 jam. Lalu diimplementasikan langkahnya itu. Kemudian nanti ada peluang evaluasi, ditimbang-timbang oleh Anda, kemudian sudah oke, serahkanlah kepada atasan. Pak, iya, hasil analisis kebijakan saya, kira-kira Bapak akan memilih yang mana? Karena dibuat beberapa rekomendasi kan, ya, yang saya katakan tadi. Nah, nanti atasan Bapak, Bupati atau Wali Kota, yang akan menentukan, oh ya ini bagus ini. Coba di mana kekuatannya? Nanti Bapak ada datanya ini. Oh. Dan jangan lupa setiap analisis analisis kebijakan itu akan memperbaiki kebijakan yang lama. Ada konsekuensi, misalnya dari SDM-nya, dari biayanya, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis sebuah kebijakan. Oleh karena itu, dalam semua masalah, semua segi, kebijakan itu harus dianalisis terlebih dahulu, barulah dibuat kebijakan baru. Jangan sampai terjadi kegiatannya sudah ada, hari kebijakannya menyusul. Kalau itu mah namanya pukul duluan urusan belakang, bahaya itu mah. Yang ada titik tolak, aturannya berenganut mana ya, aku mangkewe. Jadi sangat berbeda. Orang modern itu harus berpikirnya nanti bagaimana. Kalau orang yang tidak mau pusing, bagaimana nanti, weh? Beda ya. Nanti bagaimana kita merencanakan sekarang. Kalau yang tidak mau pusing, tidak mau merencanakan, bagaimana nanti saja. Bikin dulu kegiatan, kayak aturan nuturkan. Wah, ini repot. Itu ya poin kita di slide nomor 11 ini. Baiklah Bapak Ibu, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pertama ini karena sudah diberikan materinya. Nanti tolong dibaca-baca lagi ya masing-masing. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan nanti pada pertemuan berikutnya. Waktu sudah menunjukkan jam 21.00. Bilih kawengian ngaganggu istirahat Bapak Ibu. Saya kira saya cukupkan saja sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada minggu yang akan datang. Hatur nuhun bilih tiasa Pak Wawan ngadamel foto layar untuk di daftar hadir tiasa teh. layar. Oh, di daftar hadir, Prof. Di Mohon di screenshot gitu ya. screenshot ya. Siapa yang bisa bantu? Bantu Boleh. Bu Yel. Bu Yeli. Semuanya bisa. Sok atuh mangga. Tapi dengan syarat tunjukkan wajahmu. Kapotret atuh ai. Kan kapotret namina unggul mah teu lucu teu. Sok Pak Ima Rohimah buka. Sok, Bu Yeli. Sok mangga. Aku pakai HP, Pak, biar kelihatan semua yang pakai laptop biar Sok mangga. Ya, Bu Sri, ayo Bu Sri. Hadir, Pak. Engke fotona serahkeun ke abdi melalui WA ke 08 hiji Pawan dipangnyatakeun Pawan. Awas. 08 hiji 384 081 394 691 408. Kecatat? Oh, Ya. Atau saya Oh, juga. der. Bu Sah. Sri, ber. siap semuanya. 1, 2, 3. Iya. Bentar ya, cek dulu ya. Sok. Anu bisa nukirang kaset, bisa perbaiki. Sugan we, Robi. Pawawan seri-seri weh. Kali lagi ya. 1, 2, 3. Abdi mananya? Ini kan hanya satu halaman ya? Dia, Ya, Prof. Ya, satu ya. halaman. Satu halaman. Iya, mangga. Sudah. Berantos Ibu Sri? Atas.
Mangga atur nuhun ke share-nya. Makasih. Mangga. Mohon. Mohon. Ya, mangga Bapak Ibu. Dengan demikian saya akhiri perkuliahan kita malam hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Prof. Wilujeng Nuhun, istirahat Bapak Prof. Ibu. Selamat Matur nuhun. malam. Izin lab Sama-sama. kasadayana nuhun. Izin lab, dadah. Betul. Waalaikumsalam. Betul, Naon, betul. Pak Wawan? Naon? Itu apa yang tadi yang apa fotokopi Fotokopi. begitu Oh, ada oke. itu enggak? Nanti ke Pak Berapa? Imam 215 katanya tadi tuh. 215. Oke, siap. Nah, ya nanti itu aja ke Pak Imam. Japri, Oke, Pak Japri ya. Imam. Saat Japri, Pak Imam. Pak Imam Japri, Japrot, Pak Imam Japrot. Ya, izin ya. Begitu kemana wae Dadah. begitu. Semuanya. Ah, iya. Ya, Malingin izin wae. kasadayana mangga ti payun. Dadah. Ya. Kira enggak mah kopi itu. Berem. Suka apel. Ayo Wawan. Oh,